Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidna Tuba Kamela dari SMP Negeri 10 Semarang, kelas 8B, nomor absen 30. Di sini, saya akan membaca pidato teks persuasif tentang isu bencana alam, yakni banjir. Musim hujan yang melanda negeri membuat beberapa daerah yang sudah berhari-hari diguyur hujan terkena bencana banjir. Luapan air sungai dan ketidakmampuan gorong-gorong maupun selokan karena tersumbat sampah membuat banjir tak kunjung surut hingga hari ini. Selain banjir, daerah perbukitan juga mengalami longsor, sehingga banyak jalan yang terpaksa ditutup dikarenakan khawatir membahayakan masyarakat yang melintasi jalan-jalan tersebut. Pengertian dari banjir sendiri yaitu daerah yang digenangi air dalam jumlah volume yang begitu banyak. Memperhatikan curah hujan dan aliran air dapat membantu memprediksi kedatangan banjir. Namun, banjir bisa terjadi secara tiba-tiba. Penyebab adanya banjir yaitu datangnya hujan yang lebat. Permukaan tanah lebih rendah daripada permukaan laut. Daerah yang terletak di cekungan dan dikelilingi oleh perbukitan dengan drainase yang rendah. Konstruksi bangunan yang ada di sepanjang bantaran sungai membuat aliran sungai menjadi tidak lancar karena adanya sumbatan sampah dan kurangnya tutupan lahan yang ada di hulu. Meskipun ada di wilayah tidak rawan banjir, tetapi semua orang tetap perlu waspada dengan kedatangan banjir ini. Banjir juga bisa menyebabkan penyakit dan terkena pada anak-anak kecil maupun orang dewasa, seperti demam berdarah, batuk, flu, dan demam. Faktor manusia memang lebih banyak menyebabkan banjir. Kurang pedulinya masyarakat terhadap lingkungan dengan membuang sampah sembarangan, dan penebangan hutan secara tidak bertanggung jawab adalah faktor klasik yang tak kunjung hilang. Pencegahan telah dilakukan pemerintah dengan membangun DAM, pengendali di bagian hulu sungai dan resapan agar air tidak terlalu cepat turun dalam waktu bersamaan ke daratan. Air di dalam DAM, pengendali harus dimasukkan ke tanah secara intensif. Namun, perbaikan dan pembangunan harus juga seimbang dengan kepedulian masyarakat kepada alam itu sendiri. Mari masyarakat bersama-sama bergotong royong untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sungai, agar tidak terkena banjir dan juga tidak terserang penyakit. Dan mari kita ubah lingkungan-lingkungan kita menjadi lebih sehat, nyaman, dan aman dari ancaman banjir dan penyakit dengan tidak membuang sampah sembarangan. Maka, sudah sepatutnya kita turut menjaga lingkungan kita agar selalu bersih. Penanganan dan daur ulang sampah harus ditegaskan. Selain itu, penanaman pohon juga harus terus dilakukan dan dirawat. Oleh karena itu, agar kejadian banjir ini tidak terulang kembali, perlu adanya sikap nyata dari kita untuk menjaga lingkungan. Maka, marilah kita menjaga lingkungan agar terhindar dari banjir. Sekali lagi, rasanya sudah menjadi kewajiban kita untuk turut serta mencegah terjadinya bencana banjir. Selain selalu update mengenai banjir dan cuaca, kita perlu melakukan tindakan pencegahan banjir seperti yang tadi sudah dibahas. Jika kita tidak segera menyadari dan mulai disiplin membuang sampah pada tempatnya, maka sampai kapanpun masalah yang ditimbulkan oleh sampah akan tetap ada. Kita juga bisa ikut melakukan reboisasi agar hutan menjadi lebat dan banyak pepohonannya. Yuk, peduli lingkunganmu sekarang daripada merugi di kemudian hari. Oh iya, sebelumnya video ini ditugaskan langsung oleh Bapak Eri Setiawan Wibowo. Jari telunjuk untuk menunjuk, cincin kawin di jari manis. Saya lihat teman-teman mengantuk. Tenang, pidatonya sudah habis. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.